أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih panjangkan usia kita sehingga kita dapat menikmati Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semua amalan-amalan Ramadan kita, tarawih kita, puasa kita, sahur kita, berbukanya kita, baca Quran kita, zikirnya kita, insya-Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai ibadah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa, marilah saudara-saudara sekalian, kita bacakan, kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita cermati sebuah kisah di mana malaikat Jibril telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bercerita. Diriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana Rasulullah bercerita ketika Allah menciptakan ars, kursi kekuasaan Allah, maka disuruhlah malaikat memikul ars Allah itu. Ketika malaikat memikul ars Allah itu terasa berat. Lalu Allah ilhamkan kepada malaikat itu untuk membaca kalimat tasbih, iaitu Subhanallah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Saudaraku, apabila para malaikat itu membaca kalimat tasbih Subhanallah, 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 maka terasa ringanlah beban yang dirasakan memikul ars itu. Terasa ringan. Semakin dibaca Subhanallah, 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 makin terasa ringan. Maka mulai hari itu, malaikat pemikul ars bertasbih kepada Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Terus dibaca sampai diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam diciptakan, saudaraku, Nabi Adam bersin dan Nabi Adam mengucapkan kalimat Nabi Adam mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Lalu Allah menjawab dengan jawapan Yarhamuka Rabbuka. Ketika malaikat mendengar kalimat Alhamdulillah, malaikat berkata, pemikul ars itu berkata, Haza kalimat tayyibah. Ini kalimat bagus. Kita tak pernah dengar kalimat ini. Bagaimana kalau kita sambung? Maka para malaikat sepakat untuk menyambung kalimat itu.
Maka mulai hari itu disambung subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Ternyata semakin dibaca, semakin ringan ars Allah itu. Semakin dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah. Semakin dibaca subhanallah walhamdulillah, semakin ringan ars Allah itu. Terus dibaca sampai kepada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Apabila Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Karena umat yang pertama syirik itu adalah umat Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika para malaikat pemikul ars itu mendengar kalimat La ilaha illallah, mereka mengatakan ini pun kalimat baik, kalimat bagus. Bagaimana kalau kita sambung? Maka sepakat mereka menyambung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Semakin dibaca terasa ringan ars Allah ini. Maka mulai hari itu terus dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Makin ringan, makin dibaca makin ringan, sampailah kepada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah itu. Apa yang terjadi? Ketika diadakan penyembelihan, ternyata yang disembelih bukan anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, tetapi seekor kibas. Apabila Nabi Ibrahim melihat anaknya terselamat, sedangkan yang disembelih adalah kibas, maka Nabi Ibrahim berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat ini pun didengar oleh para malaikat yang memikul ars. Lalu mereka mengatakan, ini pun kalimat baik. Haza kalimat thayyibah. Ini kalimat bagus. Bagaimana kalau kita sambung? Bagaimana kalau kita sambung? Maka para malaikat sepakat untuk menyambungnya. Maka mulai hari itu dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semakin dibaca semakin ringan ars Allah ini. Semakin dibaca semakin ringan ars Allah itu. Sampailah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Jibril menceritakan apa yang saya ceritakan tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upayaku kecuali dengan izin Allah. Nah, malaikat yang mendengar kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, mereka pun kagum. Ini pun kalimat bagus, kalimat baik. Bagaimana kalau kita sambung? Maka sepakat para malaikat menyambung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Semakin dibaca malaikat, semakin ringan ars Allah itu. Saudaraku, ini maksudnya apa? Mari. Semua kita dalam hidup ni ada masalah. Semua kita dalam hidup ni ada problem. Oleh kerana itu, untuk kita supaya masalah kita terasa ringan, supaya kita boleh menghadapi problem dalam hidup ini, perbanyaklah baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak baca, terutama pada bulan Ramadan sekarang ini, bulan-bulan yang kita banyak dapat cobaan. Semoga cobaan ini segera terhindar dari kita. Semoga virus COVID-19 ini cepat pergi dari tempat kita sehingga kita
boleh bebas melakukan amal ibadah di masjid. Kita pun boleh solat Jumaat insya-Allah. Maka mari kita selalu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Harapannya setiap kita baca kalimat zikir ini, maka semakin ringanlah beban hidup yang kita rasa. Semakin banyak kita baca, semakin sering kita baca, maka semakin berkuranglah beban hidup ini kita rasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.